Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 371. Mengetahui identitas pria parubaya itu, Ye Yuan sudah menyimpulkannya. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada yang mengejutkan. Sebenarnya, ketika kekuatan jiwa Xiao Changfeng menerkam ke arah Ye Yuan sebelumnya, reaksi pertama Ye Yuan adalah membalas. Tapi dia bereaksi sangat cepat. Xiao Changfeng kemungkinan besar memiliki kecurigaan terhadap identitasnya. Oleh karena itu, dia mungkin juga melepaskan jiwa dewanya dan membiarkan Xiao Changfeng memeriksanya dengan bebas. Ye Yuan tidak memiliki banyak pencapaian dalam keterampilan menyamar, tapi dalam penyamaran jiwa ilahi, siapa di alam bawah yang bisa menandinginya? Meskipun mereka semua adalah manusia, di alam yang berbeda, jiwa manusia masih memiliki sedikit perbedaan. Poin ini, Xiao Changfeng tahu. Sebagai kaisar alkimia, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu apa-apa? Oleh karena itu, sejak melenyapkan Lan Bao, Ye Yuan telah menyamarkan jiwa dewanya sendiri ke dalam penampilan seniman bela diri dunia Gale Ganas melalui seni mistik jiwa dewa. Dengan jiwa ilahi Lan Feng sebagai referensi, kamuflase Ye Yuan secara alami sempurna. Lupakan Xiao Changfeng yang hanya memiliki kekuatan jiwa tingkat Raja Alkimia. Bahkan jika seorang penguasa alkimia hadir, dia juga tidak memiliki cara untuk menginterogasi Ye Yuan. Penelitian Ye Yuan dalam jiwa ilahi melampaui alam yang lebih rendah. Sebaliknya, jika Xiao Changfeng benar-benar bergerak melawan Ye Yuan, sementara Ye Yuan jauh lebih lemah dari kekuatan jiwanya, dia bisa melupakan keuntungan apapun. Bahkan jika dia benar-benar membunuh Ye Yuan, dia sendiri pasti akan kehilangan separuh nyawanya juga. Ye Yuan tidak mempermasalahkannya. Jika dia terlalu palsu, akan mudah untuk meninggalkan kekurangan. Meskipun keluarga Xiao menurun dari hari ke hari, untuk bisa menjadi kepala keluarga, dia bukan orang bodoh. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan mendengar bahwa Xiao Changfeng adalah kepala keluarga Xiao, tidak hanya dia tidak terkejut, dia juga terlihat marah ketika dia berkata, "Karena kepala keluarga tidak mempercayaiku, mengapa kau jadikan aku seorang pelayan tamu? Aku akan segera mengundurkan diri dari pelayan tamu ini dan meninggalkan keluarga Xiao." Selesai berbicara, Ye Yuan benar-benar mengepakkan lengan bajunya dan pergi. Xiao Changfeng tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat setia dan tahu bahwa dia berlebihan. Dia buru-buru memanggil, "Tunggu sebentar, adik Ji." Tapi Ye Yuan bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia berkata, "Orang lain memberi saya 1 inci, saya akan mengembalikannya 10 kali lipat. Jika orang tidak mempercayai saya, mengapa saya perlu menghina meskipun menunjukkan niat baik? Selamat tinggal, kepala keluarga Xiao." Xiao Changfeng sangat menderita hingga dia hampir batuk darah, tapi dia tidak punya pilihan selain mengejar. Xiao Rufeng masih terbaring di tempat tidur, dan mereka akhirnya menemukan penggantinya dengan susah payah. Jika Ye Yuan ini lari, lalu bagaimana mereka akan bertarung di majelis pil nanti? Embusan angin bertiup melewati, Xiao Changfeng memblokir di depan Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, "Apa, mungkinkah kepala keluarga Xiao ingin menggunakan kekerasan?" Xiao Changfeng tidak pernah dipaksa untuk tunduk pada seorang junior sebelumnya, wajah tuanya hampir semuanya hilang. Namun, pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain mengendalikan emosinya dan membujuk Ye Yuan. Penyelidikan tadi sudah benar-benar membuat marah Ye Yuan. Lagi dan Ye Yuan tidak akan membantu keluarga Xiao bertarung bahkan jika dia harus bunuh diri. Xiao Changfeng sudah tahu bahwa kepribadian Ye Yuan sangat tegas dan gigih. Bagaimana mungkin dia masih berani menggunakan kekerasan? Dia hanya bisa tersenyum menyanjung dan berkata, "Adik Ji salah. Aku minta maaf padamu untuk masalah ini sebelumnya. Aku percaya bahwa adik Ji juga telah mendengar bahwa Yang Mulia, Kaisar Angin, sudah bersiap untuk menyerang dunia tanpa akhir dalam skala besar. Kami tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati." Tapi Ye Yuan tidak membelinya. "Kalau begitu bolehkah aku tahu jika kepala keluarga Xiao telah menyelidiki sesuatu?" Xiao Changfeng memiliki ekspresi malu ketika dia berkata, "Adik Ji adalah penduduk asli dunia Gale Ganas yang benar-benar biru. Kamu tentu saja tidak bisa menjadi mata-mata." Aku bisa mengerti pikiran kepala keluarga. Tapi bahkan jika kamu ingin merasakanku, kamu juga bisa memberitahuku sebelumnya. Menyelidikiku tanpa rima atau alasan seperti ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagiku." Ye Yuan berkata dengan dingin. Kepala keluarga ini memang terlalu terburu-buru dengan masalah ini. "Saya harap adik Ji cukup murah hati untuk memaafkan," kata Xiao Changfeng, mengendalikan emosinya dan meminta maaf. Melampaui batas sama buruknya dengan gagal, Ye Yuan jelas tidak akan berlebihan dalam memijatnya. Dia melambaikan tangannya sekaligus dan berkata, lupakan saja. Bagaimanapun juga, kamu adalah senior. Aku akan menghentikan masalah ini.
aku ingin tahu untuk apa kepala keluarga mencariku. Seperti kata pepatah, hanya orang yang mampu yang berani menjadi sombong. Ye Yuan begitu. Ye Yuan seperti penyelamat keluarga Xiao saat ini. Bahkan jika Xiao Changfeng lebih marah, dia juga harus menelannya kembali ke perutnya. Meskipun dia adalah pelayan tamu keluarga Xiao, itu tidak berarti bahwa siapapun dapat memerintahnya sesuka hati. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Xiao Changfeng, dia pasti akan menjadi sombong karena sukses di masa depan dan berlebihan. Kedua orang itu duduk sekali lagi sebagai tamu dan tuan rumah sebelum Xiao Changfeng membuka mulutnya untuk bertanya. Adik Ji, apakah Anda tahu mengapa Ru Feng gagal dalam serangannya ke alam laut jiwa? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, mungkinkah karena terlalu cemas untuk sukses? Menyerang ranah utama bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tidak semua orang akan semulus Ye Yuan juga. Bagi sebagian besar seniman bela diri, menyerang setiap ranah utama adalah ambang batas utama dalam hidup mereka. Sangat jelas, Xiao Rufeng tidak melewatinya. Xiao Changfeng mengungkapkan pandangan yang sedikit terkejut dan mengangguk, berkata, dia sangat ingin memenangkan majelis pil besar ini. Itulah mengapa dia dengan paksa menerobos ke alam laut jiwa, ingin mencapai alam Raja Alkimia Kuasi. Tapi sayangnya, dia gagal di ambang kesuksesan. Oh, mungkinkah ada Raja Kuaso Alchemy di antara junior keluarga Tong? Ye Yuan agak terkejut. Kuaso Raja Alkimia tidak berarti apa-apa baginya, tapi di tempat seperti dunia Gale Ganas, untuk bisa menjadi Kuaso Raja Alkimia di usia muda, bakatnya bisa disimpulkan dari situ. Xiao Changfeng tiba-tiba merasa seperti badut. Dia bertele-tele, ingin Ye Yuan bertanya mengapa. Tapi reaksi Ye Yuan terlalu cepat, dia hanya sedikit mengisyaratkan sedikit dan Ye Yuan menebak kebenaran dari masalah tersebut. Bocah ini terlalu pintar, sungguh aneh, itu benar. Sebenarnya, aku datang untuk mencarimu untuk mengingatkanmu agar tidak meremehkan lawanmu. Kekuatan jalur alkimia generasi junior keluarga Tong sangat kuat, kata Xiao Changfeng dengan wajah muram. Terbukti, penampilan angkuh Ye Yuan membuat Tong Xuyan tidak bisa tenang. Dan setelah dia melaporkannya ke Xiao Changfeng juga merasa khawatir. Majelis pil besar ini sama sekali tidak penting bagi Ye Yuan, tapi bagi keluarga Xiao, itu adalah peristiwa puncak besar yang menentukan takdir keluarga, itu bahkan lebih penting daripada dunia Gale Ganas yang menyerang dunia tanpa akhir. Ekspresi Ye Yuan tanpa sadar menjadi aneh, dia tidak akan pernah menganggap enteng musuh, tapi dalam hal alchemy Pat, benar-benar tidak ada lawan yang layak dia anggap penting di alam bawah. Terutama yang disebut generasi junior. Jadi, kepala keluarga datang untuk menemukan saya untuk masalah ini ya. Bukankah itu membuat keributan besar atas apa-apa? Masih ada 2 hari untuk Grand Pil Assembly. Tidak peduli seberapa serius saya menanganinya sekarang, itu juga tidak ada bedanya, untuk masalah ini, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Bagaimana dengan ini? Manfaatkan 2 hari ini. Aku akan membuat Ruyan lebih banyak berinteraksi denganmu untuk belajar dari kekuatan satu sama lain sambil membuat kelemahanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu sangat kuat, tetapi pil penenang hati naga giok hanyalah pil obat tingkat awal di majelis pil besar. Untuk ingin mendapatkan kemenangan, seseorang harus memperbaiki pil obat bahkan dengan susah payah, desak Xiao Changfeng. Mendengar kata-kata Xiao Changfeng, ekspresi Ye Yuan normal, tapi hatinya sangat gembira. Dia hanya resah karena tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendekati Xiao Ruyan. Tetapi Xiao Changfeng mengantarkannya sendiri ke depan pintunya. Ye Yuan segera mengangguk dan berkata, pil penenang jantung naga giok hanyalah pil obat tingkat pemula ya, maka sepertinya tingkat tantangannya sedikit tinggi. Bertukar petunjuk dengan Nona Ruyan untuk sementara waktu juga bagus, kalau saya menemukan diri saya bingung ketika saatnya tiba. Bab 372, tingkat kedua, gedung 4 laut. Xiao Ruyan dengan ringan menggigit bibirnya, ujung rambutnya membawa manik-manik keringat yang akan menetes setiap saat karena dia terlihat sangat tegang. Dengan embusan, kepulan asap hijau muncul di kuali obat, terbukti, tungku pil yang tidak berguna telah disempurnakan. Kenapa? Di mana masalahnya? Xiao Ruyan menggunakan punggung tangannya untuk menyeka keringat di dahinya saat dia terlihat gelisah karena cemas. Nona kedua, lebih baik tidak memaksanya. Pil stimulasi esensi umbi besar ini telah dikonfirmasi sebagai pil obat yang tidak dapat dimurnikan, bahkan kepala keluarga tidak dapat memperbaikinya. Nona kedua, manajer Tong menghiburnya di samping. Mata Xiao Ruyan berkaca-kaca, tetapi dengan keras kepala menolak untuk mengalir keluar. Sejak pil stimulasi esensi umbi besar ini diturunkan, tidak mungkin itu tidak bisa disempurnakan, pasti ada yang salah, aku akan mencoba lagi, aku pasti bisa memperbaikinya, kata Xiao Ruyan dengan keras kepala. Manajer Tong menghela nafas dan berkata, saya tahu bahwa Nona kedua ingin membiarkan tubuh tuan muda pertama pulih sebelum majelis pil dimulai, tapi Nona kedua,
jika kekuatan jiwa Anda ditarik berlebihan dalam 2 hari ini, bukankah itu akan mempengaruhi situasi keseluruhan bahkan lebih? Bukankah itu Ji Qing mengatakan bahwa dia bisa mengambil 3 sendirian? Biarkan dia pergi sendiri. Xiao Ruyan tidak terpengaruh tetapi malah mengarahkan ujung tombaknya ke Ye Yuan. Terbukti, aksi bercanda Ye Yuan membuatnya sangat tidak senang. Nona Ruyan, dapatkah saya menganggap Anda memuji saya? Suara Ye Yuan tiba-tiba terdengar. Xiao Ruyan melihat Ye Yuan, dan dia menjadi lebih marah dan berkata dengan marah, "Kulitmu sangat tebal, seorang bajingan yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Apakah kamu tahu seberapa kuat kekuatan Tong Yongchang? Jangan berpikir bahwa kemampuanmu memurnikan pil penenang jantung naga giok akan sangat mengesankan bagiku. Ketika Anda berada di depan Tong Yongchang, Anda bukan apa-apa." Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, "Tong Yongchang yang Nona Ruyan bicarakan adalah kuasa Raja Alkimia yang dikenal sebagai jenius nomor 1 generasi junior keluarga Tong. Kan, bagaimana dengan ini? Selama majelis pil, aku akan menanganinya dan serahkan sisanya pada kalian semua. Bagaimana perasaan Nona Ruyan?" "Serahkan padamu? Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, cukup omong kosong, jangan halangi aku memurnikan pil." Xiao Ruyan sudah benar-benar kehilangan kesabaran dengan kesombongan Ye Yuan. Dia tidak punya waktu untuk bertengkar di sini. Grandmaster Alkimia tingkat menengah berurusan dengan Raja Kuasi Alkimia. Apakah ini menghina kecerdasan orang? Oh, jadi, Nona Ruyan sedang memurnikan pil ya? Kalau begitu aku harus belajar dengan baik di samping. Ye Yuan tiba-tiba menjadi tertarik. Dia juga sangat ingin tahu seperti apa standar Xiao Ruyan ini. Usia 20 tahun hampir sama dengan Nanfeng Ruoqing, tetapi kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Nanfeng Ruoqing. Meskipun ada dukungan dari keluarga Xiao di antara ini, keburukan Xiao Ruyan tidak perlu disebutkan. Keluarga Huang dan Sue menyukai Xiao Ruyan kemungkinan besar bukan hanya karena dia adalah salah satu dari 2 wanita cantik di ibu kota, tetapi mungkin karena potensinya yang tidak terbatas di jalur alkimia. Untuk menikahi Raja Kuasi Alkimia masa depan, bahkan mungkin Raja Alkimia di rumah, kesepakatan ini berharga tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tapi Xiao Ruyan tidak menanggapinya, "Menjauhlah dariku." Ye Yuan meringkuk mulutnya dan berkata, "Apakah kamu pikir aku ingin menjilatmu? Bukankah itu karena lelaki tuamu itu memintaku untuk lebih banyak berinteraksi denganmu? Mengatakan bahwa itu dapat meningkatkan standar alkimia semua orang. Sejujurnya, saya tidak mau melakukannya, level saya sangat tinggi. Bagaimana jika Anda diam-diam belajar dari saya?" Xiao Ruyan hampir memuntahkan seteguk darah. "Levelmu tinggi, seberapa tinggi? Memperbaiki pil obat bermutu tinggi tingkat 3 dan Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan. Apakah Anda memiliki rasa malu atau tidak?" Xiao Ruyan membenarkan pendapat manajer Tong. Melihat manajer Tong sedikit menganggukkan kepalanya, dia tahu bahwa paruh pertama dari apa yang Ye Yuan katakan itu benar. Karena tuan ayah yang membuatnya datang, maka tidak baik mengusirnya. Tetap di satu sisi dan perhatikan baik-baik, jangan ganggu pemurnianku. Jika kamu merusak tungku pil obatku, lihat bagaimana aku merawatmu. Xiao Ruyan memperingatkan. Adapun bagian terakhir dari kata-kata Ye Yuan, dia memilih untuk langsung mengabaikannya. Orang tuanya adalah Raja Alkimia, apakah dia perlu diam-diam belajar dari Ye Yuan? Setelah mengatakan ini, Xiao Ruyan mulai memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar sekali lagi. Penyempurnaan pil ini sangat menantang. Tidak hanya itu memiliki pengeluaran yang sangat besar untuk kekuatan jiwa, tetapi juga merupakan beban yang sangat besar pada energi esensi sang alkemis. Xiao Ruyan sudah memurnikan 2 tungku pil yang tidak berguna sebelum ini. Oleh karena itu, tidak lama setelah penyempurnaan ini dimulai, dia tampak berjuang sangat keras. Tapi seolah-olah Xiao Ruyan berselisih dengan dirinya sendiri, menggertakkan giginya dengan keras dan gigih. Ye Yuan memperhatikan Xiao Ruyan dengan tenang. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kedalaman Xiao Ruyan. Meskipun hanya sebentar, Ye Yuan juga dapat melihat bahwa fondasi Xiao Ruyan agak kokoh. Bahkan dalam situasi di mana pengeluarannya sangat besar, tidak sedikit pun kesalahan muncul dalam pemurniannya. Hanya dari aspek ini, Xiao Ruyan adalah seorang alkemis yang berkualitas. Meskipun mereka berdua adalah alchemy grandmaster peringkat tinggi, Xiao Ruyan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Qiu Zi dan sejenisnya. Tapi segera Ye Yuan menemukan beberapa masalah muncul dalam penyempurnaan Xiao Ruyan. Kontrol api adalah yang paling penting untuk penyempurnaan pil stimulasi esensi umbi besar. Seseorang harus terus mengontrol perubahan suhu kuali obat untuk beradaptasi dengan transformasi pil obat. Tapi penyempurnaan Xiao Ruyan tidak memiliki perubahan seperti itu, suhu kuali obat konsisten dari awal sampai akhir. Bahkan jika teknik pemurniannya tidak salah, karena kontrol suhu pil obat kurang, dia juga tidak bisa memperbaiki pilnya. Nona Ruyan, apakah menurut Anda jika pil obat ini disempurnakan dengan cara ini, akan sedikit lebih baik? Ye Yuan tiba-tiba menyela.
Pada saat yang sama saat dia berbicara, Ye Yuan sudah menembakkan segel, menenggelamkan ke dalam kuali obat. Xiao Ruyan saat ini sedang asyik dengan pemurnian. Memiliki prosedur yang dikacaukan oleh segel yang datang secara tak terduga ini, dia langsung memiliki dorongan untuk membunuh Ye Yuan. Tapi pil stimulasi esensi umbi besar sudah disempurnakan, menyerah pada saat ini akan menyebabkan segalanya gagal mencapai penyelesaian akhir. Dia hanya bisa dengan paksa menekan amarah di hatinya dan menatap tajam ke arah Ye Yuan. Ye Yuan menjulurkan lidahnya untuk menunjukkan ketidakbersalahannya dan mundur ke satu sisi dengan malu. Tapi saat ini, ekspresi Xiao Ruyan berubah, karena dia menemukan bahwa diganggu oleh Ye Yuan, tidak hanya pil obatnya yang rusak, tetapi malah menjadi lebih padat. Xiao Ruyan ingat dengan jelas bahwa selama penyempurnaan sebelumnya, sepertinya dia akan kehilangan kendali penuh atas pil obat saat ini. Mengapa kali ini ada tanda-tanda pembentukan pil? Xiao Ruyan tanpa sadar mengingat adegan itu sebelumnya. Ketika segel Ye Yuan itu mengenai, tampaknya tidak ada perubahan terhadap pil obat, melainkan, tampaknya telah mengimbangi sebagian dari energi esensinya. Justru karena bagian energi esensi ini dibatalkan sehingga tampaknya telah membuat beberapa perubahan terjadi pada suhu kuali. Mungkinkah itu, ketika memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar, seseorang perlu memahami suhu kuali setiap saat sesuai dengan proses penyempurnaan pil obat. Penemuan ini membuat Xiao Ruyan sangat terkejut. Dia mulai bereksperimen dengan menambah atau mengurangi sebagian energi esensi untuk mengontrol suhu kuali obat. Memahami suhu kuali adalah keterampilan dasar seorang alkemis. Tapi mereka yang benar-benar bisa memahami suhu kuali dengan baik sangat jarang. Beberapa saat berlalu, dan Xiao Ruyan sudah bermandikan keringat. Bab 373, mengendalikan api itu seperti memasak. Memasak hidangan itu mudah, tetapi memasak hidangan yang enak itu sangat sulit, terutama masakan yang rumit itu. Kontrol terhadap api harus sangat tepat. Pil stimulasi esensi umbi besar di dalam kuali obat seperti hidangan dengan prosedur yang sangat rumit. Ingin memasaknya membutuhkan pengeluaran kekuatan mental yang sangat besar untuk mengendalikan api. Pengeluaran Xiao Ruyan sebelumnya sudah sangat besar, sekarang tentu saja lebih melelahkan. Tapi kemauan Xiao Ruyan membuat Ye Yuan memandangnya dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Di bawah situasi di mana energi esensi dan kekuatan jiwa mencapai batas, dia dengan paksa bertahan. Pil padatkan, Xiao Ruyan menangis dengan manis. Suara ledakan ringan datang dari dalam kuali obat. Nona Ruyan, ketika pil obat terbentuk, Xiao Ruyan akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan pingsan dengan lemah. Sosok Ye Yuan bergoyang, dan dia menangkap Xiao Ruyan. Nona kedua, apakah kamu baik-baik saja? Manajer Tong bertanya. Dipeluk oleh Ye Yuan, Xiao Ruyan sepertinya tidak menyadarinya, tatapannya terpaku pada kuali obat. Manajer Tong, Xiao Ruyan sudah pingsan dan lemah, hampir tidak bisa berbicara. Tapi manajer Tong mengerti dan buru-buru pergi untuk mengambil pil obat. Ini sangat mengejutkan manajer Tong. Pil obat yang terbentuk diletakkan di dalam kuali obat dengan tenang. Xiao Ruyan benar-benar berhasil disempurnakan. Nona kedua, kamu benar-benar menyempurnakannya. Ini benar-benar pil stimulasi esensi umbi besar. Manajer Tong membawa pil obat dengan kedua tangannya sambil berkata dengan gelisah. Meskipun Xiao Ruyan lemah, senyum puas akhirnya muncul di wajahnya. Kemudian, matanya tertutup, dan dia pingsan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Xiao Ruyan tiba-tiba bangun dan langsung duduk. Kenapa kamu di sini? Xiao Ruyan berseru kaget. Dia duduk untuk melihat-lihat. Ye Yuan saat ini sedang bermain dengan pil stimulasi esensi umbi besar yang dia sempurnakan dengan tatapan menghina. Tidak tahu mengapa, kemarahan di dalam hati Xiao Ruyan melonjak sekaligus. Ye Yuan menoleh dan menatap Xiao Ruyan sambil tersenyum ketika dia berkata, "Hei, jika bukan karena aku membantumu, kamu bisa melupakan tentang berpartisipasi dalam Grand Pil majelis apapun itu lusa. Kamu adalah tidak berterima kasih padaku dan masih meneriakiku." Xiao Ruyan terlihat ragu. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Ye Yuan. Tetapi dia menemukan dengan sangat cepat bahwa energi esensinya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan kekuatan jiwanya juga telah mencapai kondisi puncak. Bagaimana ini mungkin? Apa yang dia, Jiking, lakukan? Dia jelas sudah menarik kekuatan jiwanya saat pemurnian, itu tidak dapat dipulihkan tanpa beberapa hari pemulihan. Kenapa dia baik-baik saja sekarang? Apakah Anda membantu saya? Apa yang Anda lakukan? Mengapa kekuatan jiwa dan energi esensi saya pulih sepenuhnya? Xiao Ruyan bertanya dengan cemberut. Tidak banyak juga, kebetulan saya mengetahui sejenis seni mistik jiwa dewa yang memungkinkan saya menggunakan jiwa dewa saya untuk memelihara jiwa dewa orang lain, mencapai efek harmoni yang sempurna. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Mencobanya hari ini, efeknya memang cukup bagus, kata Ye Yuan dengan senyum yang agak puas. Hanya saja ketika Xiao Ruyan mendengar itu, wajahnya yang cantik langsung memerah merah.
niat membunuh yang tebal menyelimuti Ye Yuan. Bagaimana seni mistik jiwa ilahi yang Ye Yuan katakan, itu hanya mencemarkannya. Sahabat Dao akan berkultivasi ganda melalui cara seperti itu, untuk memelihara jiwa ilahi satu sama lain. Ketika Xiao Ruyan mendengar bahwa Ye Yuan menggunakan metode semacam ini untuk membantunya memulihkan jiwa ilahinya, niat membunuh di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Ye Yuan terbang ke samping, sementara meja tempat dia semula duduk sudah berubah menjadi bubuk halus. Dasar cabul, pergilah ke neraka, suara Xiao Ruyan agak bergetar. Hei, hanya bercanda, tidak perlu seperti ini. Oke, Ye Yuan berteriak dengan aneh saat dia berlari untuk hidupnya. Membuat lelucon, apa ini juga disebut lelucon? Jangan lari, aku akan membunuhmu. Xiao Ruyan sudah benar-benar mengamuk. Hei, aku benar-benar bercanda, jika kamu terus seperti ini, aku tidak akan sopan lagi. Ye Yuan menghindari satu telapak tangan dan berteriak dengan aneh sekali lagi. Baiklah kalau begitu, aku ingin melihat betapa tidak sopannya kamu nantinya. Dengan kekuatan alam formasi kristal tahap akhir Xiao Ruyan, bagaimana dia bisa takut pada Ye Yuan, ancaman alam formasi kristal tingkat kedua. Tapi saat berikutnya, dia hancur, telapak tangannya bersiul, langsung menuju ke wajah Ye Yuan. Tapi saat ini, pil obat tiba-tiba muncul di depannya, justru pil stimulasi esensi umbi besar yang dia sempurnakan dengan susah payah. Pil ini digunakan untuk membantu Xiao Rufeng memulihkan kekuatannya. Dia lebih suka menarik kekuatan jiwanya dan tidak dapat mengambil bagian dan juga harus menyempurnakannya. Bagaimana dia tahan untuk menghancurkannya? Tidak ada pilihan, Xiao Ruyan hanya bisa menghindari pil obat dan menyerang Ye Yuan dari tempat lain. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyerang, pil obat itu bisa secara akurat memblokirnya, membuatnya tidak bisa menyerang. Xiao Ruyan gemetar karena marah, akhirnya, dia tidak bisa menahan isak tangisnya. Ah, aku katakan, jangan menangis, jika kamu membiarkan orang lain melihat ini, mereka mungkin mengira aku benar-benar melakukan sesuatu padamu. Begitu Ye Yuan melihat Xiao Ruyan menangis, dia langsung tahu bahwa dia berlebihan. Yang paling tidak bisa ditahan pria adalah air mata wanita. Ye Yuan juga tidak terkecuali. Dia tidak memiliki banyak pengalaman membujuk gadis-gadis dan benar-benar bingung apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Tidak apa-apa jika dia tidak berbicara. Ketika dia berbicara, Xiao Ruyan menangis lebih sedih lagi. Semua menekanku, tetua keluarga Xiao menggertakku, keluarga Huang dan keluarga Tong, dua bajingan itu, juga menggertakku. Sekarang, bahkan kamu bocah bau ini juga menggertakku. Ye Yuan memasang wajah malu. Dia benar-benar hanya bercanda, untuk berpikir bahwa Xiao Ruyan terlihat sangat kuat tetapi sebenarnya adalah seorang wanita pada akhirnya. Aku benar-benar tidak melakukan apapun padamu. Sebenarnya aku hanya membiarkanmu makan 2 pil obat, jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba menyempurnakan kekuatan obat, seharusnya tidak menghilang belum saat ini, kata Ye Yuan agak bingung. Suara isakan Xiao Ruyan akhirnya sedikit mereda. Dia menatap Ye Yuan dengan ragu dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar? Ayah, tidakkah kamu tahu setelah kamu menguji kekuatan obat, satu pil adalah pil obat pemulihan energi esensi, pil lainnya adalah pil obat pemulihan kekuatan jiwa, jelas Ye Yuan. Xiao Ruyan memutar energi esensi dan kekuatan jiwanya dengan setengah percaya. Memang, dia merasakan ada 2 helai kekuatan obat yang beredar di dalam tubuhnya. Kekuatan obatnya sangat lembut, membuatnya merasa sangat nyaman. Xiao Ruyan sangat heran, pil obat apa yang sebenarnya bisa memiliki efek ajaib seperti itu. Dia tiba-tiba teringat gerakan itu dari Ye Yuan ketika dia sedang menyempurnakan. Xiao Ruyan bahkan berpikir bahwa Ye Yuan sengaja menyela saat itu, mungkinkah ada tujuan untuk melakukannya? Dia tahu bahwa cara saya mengendalikan api bermasalah, jadi dia memberi saya petunjuk. Ini, bagaimana ini mungkin? Formula pil stimulasi esensi umbi besar tidak menyebutkan cara mengendalikan api di dalamnya. Oleh karena itu, bahkan ayah tidak dapat memperbaiki pil obat tier 3 ini. Dan formula pil ini diturunkan oleh nenek moyang keluarga Xiao. Faksi lain sama sekali tidak menyadari formula pil stimulasi esensi umbi besar. Bagaimana Jiking tahu? Melihat Ye Yuan sekali lagi, Xiao Ruyan tiba-tiba merasa dia tidak bisa sepenuhnya memahami anak muda ini. Segel itu, apakah itu disengaja? Xiao Ruyan bertanya dengan penuh selidik. Ye Yuan memiliki wajah kosong saat dia berkata, segel apa? Apa yang kamu bicarakan? Saat aku sedang memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar, bukankah kau membuka segelnya? Kamu sedang membicarakan itu? Sebenarnya, aku sedang berpikir untuk melakukan lelucon. Berpikir bahwa itu benar-benar gagal. Membosankan sekali, kata Ye Yuan, sepertinya dia kesal. Bab 374. Xiao Ruyan menatap Ye Yuan dengan matanya yang indah, ingin melihat apakah Ye Yuan berbohong. Tapi bagaimana dia bisa membedakan Ye Yuan dengan sengaja menutupinya?
Kamu benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Xiao Ruyan menghela nafas lega tetapi juga merasa agak kecewa. Sungguh tidak disengaja, hanya saja keberuntunganmu bagus, Ye Yuan berkata dengan cemberut. Anda, Xiao Ruyan hampir putus asa. Baiklah, baiklah, aku akan memberimu pil obat, karena kamu sudah baik-baik saja, maka aku akan pergi dulu. Masih ingin membuat kita lebih banyak berinteraksi, bukankah hanya pada level ini, menyempurnakan pil obat tapi hampir melumpuhkan dirimu pada akhirnya. Saat Ye Yuan berbicara, dia keluar dari gedung 4 laut dan tidak melihat tatapan membunuh dari belakang. Ye Yuan secara alami melakukannya dengan sengaja. Tempat ini bukanlah dunia tanpa akhir. Dia tidak ingin terlalu menonjol. Jika Ye Yuan mau, dia bisa memperbaiki pil stimulasi esensi umbi bermutu tinggi. Tapi Xiao Rufeng tidak ada hubungannya dengan dia. Membantu Xiao Ruyan hingga langkah ini sudah melakukan apa yang mungkin dilakukan manusia untuk membantu. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Ruyan pasti akan mengingat kembali hal ini, itu tidak penting, dia hanya akan membiarkannya pergi dan menebaknya. 2 hari kemudian, hari majelis pil besar akhirnya tiba. Apa yang Ye Yuan tidak pernah pikirkan adalah bahwa Grand Pil Majelis sebenarnya diadakan di markas besar Asosiasi Alkemis Dunia Gale Ganas. Sejak pergi ke Asosiasi Alkemis sekali di negara bagian Qin, Ye Yuan tidak pernah menginjakan kaki di sini lagi. Adik Ji, aku harus merepotkanmu untuk Grand Pil Majelis kali ini. Xiao Rufeng menangkupkan tangannya ke arah Ye Yuan. Ini masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu dengan jenius nomor 1 keluarga Xiao ini. Dia terlihat santun dan bersuara lembut dengan sikap yang agak halus, memberikan kesan yang baik pada orang pada pandangan pertama. Tapi corak Xiao Rufeng jelas tidak bagus. Meskipun ia mengkonsumsi pil stimulasi esensi umbi besar, pil tingkat rendah hanya mampu membantunya mengkonsolidasikan fondasinya dan memelihara esensinya. Itu hanya mampu meringankan gejala sisa dari gagal ke alam penyerangan. Jika Ye Yuan bergerak untuk membantunya memperbaiki pil obat bermutu tinggi atau bahkan bermutu tinggi, Xiao Rufeng pasti akan dapat pulih ke kondisi puncaknya sekarang. Tapi Ye Yuan tidak punya rencana seperti itu. Pil stimulasi esensi umbi besar memang sangat sulit untuk disempurnakan pil obat tingkat tinggi tier 3, dibandingkan dengan pil penenang jantung naga giok, tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Jika Ye Yuan cukup aneh untuk dapat memurnikan pil obat apapun, akan sulit untuk menghindari kecurigaan dari orang yang jeli dan teliti. Selama Grand Pil Majelis ini, Ye Yuan juga tidak berencana untuk habis-habisan, hanya memenangkan pertandingannya sendiri baik-baik saja. Memikirkannya, berurusan dengan jenius terlemah keluarga Tong, menjatuhkan pihak lain seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit, bukan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan muda pertama terlalu baik, karena Ji King adalah pelayan tamu keluarga Xiao dan mengambil gaji keluarga Xiao, tentu saja aku harus mengerahkan kekuatanku untuk keluarga Xiao. Xiao Rufeng tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan, Ji King, kakak bodoh ini beberapa tahun lebih tua, adik Ji bisa memanggilku kakak Xiao. Ye Yuan juga tidak menolak dan berkata dengan tangan tertangkup, kakak Xiao. Pada saat ini, tatapan tidak bersahabat datang dari belakang Xiao Rufeng. Siapa itu selain Xiao Ruyan? Tapi hari ini, di mata Xiao Ruyan, selain ketidaksenangan terhadap Ye Yuan, ada beberapa bagian tambahan dari ketidakpastian. Terbukti, Ye Yuan menjadi misterius di matanya. Ruyan, matamu benar-benar tajam, untuk benar-benar dapat menemukan seorang jenius dao alkimia seperti saudara Ji. Sungguh, surga tidak ingin keluarga Xiaoku binasa, kata Xiao Rufeng kepada saudara perempuannya. Xiao Ruyan menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi bagaimana jika saya menemukannya? Kita pasti akan tetap kalah dalam pertandingan dengan Tong Yongchang tanpa keraguan, dan saya juga tidak percaya diri untuk memenangkan Tong Yongshu. Bahkan Tong Yonghui juga seseorang dengan kekuatan yang tidak biasa. Apakah Ji King dapat memenangkannya atau tidak adalah masalah lain? Sangat jelas, bahkan jika mereka memiliki Ye Yuan, Xiao Ruyan tidak optimis dengan pertandingan hari ini. Mendengarkan kata-kata Xiao Ruyan, alis Xiao Rufeng juga terkunci rapat. Mengenai pertandingan yang mempertaruhkan nasib keluarga mereka ini, mereka berdua tidak boleh kalah. Dalam sekejap, orang-orang di depan gerbang asosiasi berangsur-angsur bertambah. Pertandingan hari ini tidak hanya menyangkut nasib dua keluarga Xiao dan Tong, tetapi juga melibatkan perubahan besar dalam pengaturan dunia alkimia ibu kota di masa yang akan datang. Pada dasarnya, sudah tidak ada orang yang optimis dengan keluarga Xiao. Sekarang, banyak keluarga yang ingin mencoba dan menggantikan posisi keluarga Xiao. Pil obat adalah bisnis dengan keuntungan yang besar di dunia Gale Ganas. Sumber daya dunia Gale Ganas langka, harga pil obat beberapa kali lipat dari dunia tanpa akhir, bahkan ada beberapa pil obat langka yang bisa dijual dengan harga setinggi langit. Pasar yang begitu besar, bagaimana mungkin semua orang bisa melihatnya lolos begitu saja? Oh, bukankah ini jenius nomor 1 keluarga Xiao?
Xiao Rufeng, kupikir kau akan terbaring di tempat tidur, tidak bisa bangun. Tidak kusangka kau benar-benar datang, suara angku terdengar. Wajah Xiao Rufeng jatuh saat melihat kedatangannya. Dia berkata dengan mendengus dingin, Tong Yongchang, jangan terlalu sombong. Orang ini secara mengejutkan adalah jenius nomor keluarga Tong Yongchang. Tapi Tong Yongchang bahkan lebih senang dengan dirinya sendiri saat dia berkata, haha, tentu saja aku merasa puas, aku berkata, kamu berbaring di tempat tidur sudah cukup bagus. Kamu tidak perlu keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Tapi sekarang, kamu hanya perlu berlari di depanku untuk membuat dirimu menjadi tontonan. Apakah kamu pikir aku tidak akan merasa sombong? Apa namanya, ini disebut mengantarkan wajahmu ke sini untuk aku pukul, haha. Anda, Xiao Rufeng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tapi karena terobosannya yang gagal, bisa naik panggung hari ini sudah cukup bagus, tidak mungkin menjadi tandingan Tong Yongchang. Tanpa disadari, hal itu membuat orang merasa seperti pahlawan yang terjebak dalam keadaan sulit. Sebenarnya, dengan bakat Xiao Rufeng, maju ke kuasa Raja Alkimia adalah sesuatu yang tak terelakkan. Menonton tanpa daya saat Grand Pil Majelis semakin dekat, namun dia masih tidak bisa menerobos setelah sekian lama. Akhirnya, itu membuatnya tidak dapat menahan diri untuk mengambil risiko untuk menerobos dengan paksa. Hanya saja dia tidak menerima bantuan ilahi dan gagal dalam terobosannya. Oh, benar, aku mendengar bahwa kalian semua bahkan berkeliling merekrut pengikut tamu untuk kompetisi ini. Keluarga Xiao kalian benar-benar terlalu tragis, bahkan tidak bisa mengumpulkan 3 alkemis untuk tampil di atas panggung. Apakah anak nakal ini adalah pengganti yang kalian temukan? Kelihatannya biasa saja. Tong Yongchang menatap Ye Yuan dengan setengah tersenyum. Tapi Ye Yuan tidak memperhatikan ejekan Tong Yongchang. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada orang di belakang Tong Yongchang. Mata orang itu agak tumpul, jelas berbeda dari orang normal seolah-olah dia tidak memiliki pikirannya sendiri. Orang ini tidak lain adalah senior Ye Yuan, Du Cheng. Ye Yuan dengan paksa menekan emosinya yang gelisah, dengan ekspresi wajahnya seperti biasa, matanya juga tidak melihat ke arah Du Cheng. Tetapi mengenai kata-kata Tong Yongchang, tidak ada satu kata pun yang meresap. Tapi dalam perspektif Tong Yongchang, ejekannya seperti batu yang jatuh ke laut, itu benar-benar diabaikan. Ini membuatnya tidak bisa mempertahankan wajahnya. Aku sedang berbicara denganmu, bajingan, apakah kamu tidak mendengar? Tong Yongchang berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan mengabaikan kata-katanya sekali lagi. Xiao Rufeng, ternyata keluargamu menemukan orang bodoh untuk mengambil tantangan, aku pikir kalian semua harus langsung menyerah hari ini. Apa yang masih ada untuk bersaing? Tong Yongchang ingin menggunakan tawa untuk mengatasi rasa malunya. Kecuali, semua orang memandangnya seperti mereka melihat orang bodoh. Karena betapapun bodohnya keluarga Xiao, mereka juga tidak akan menemukan orang bodoh untuk ikut serta dalam Grand Pil Majelis yang begitu penting. Melihat tidak ada yang menjawab, wajah Tong Yongchang akhirnya jatuh, dan dia bergerak, meraih ke arah Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan pindah. Bab 375, Tong Yongchang berniat mempermalukan Ye Yuan. Tindakan meraih lengan lawan tidak ditahan sama sekali. Tapi penglihatannya kabur dan Ye Yuan menghilang tanpa jejak. Tong Yongchang diam-diam terkejut saat merasakan bahaya yang akan datang menyerang dari belakang, berbalik dengan brengsek, tapi tidak ada orang di sana. Masih dari belakang, rasa bahaya menerkam sekali lagi. Tong Yongchang berbalik sekali lagi, masih tidak ada orang di sana. Semua orang memandangnya dengan tatapan aneh, ingin tertawa tapi tidak bisa tertawa. Ingin tertawa karena Tong Yongchang terlihat seperti takut bahkan pada bayangannya sendiri, itu sangat lucu. Mereka tidak bisa tertawa karena gerakan Ye Yuan seperti hantu dan goblin, itu sama sekali tidak seperti gerakan yang akan dimiliki oleh seniman bela diri alam formasi kristal. Sementara Tong Yongchang adalah seorang alkemis, dia adalah seniman bela diri alam transformasi laut yang bonafit, dia sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh Ye Yuan. Apakah kamu mencariku? Dengan kedipan tubuhnya, Ye Yuan muncul di hadapan Tong Yongchang sekali lagi. Wajah Tong Yongchang jatuh dan merasa seperti sedang dipermainkan. Di ibu kota ini, tidak banyak orang yang berani mempermainkannya. Bagus, luar biasa, kamu telah berhasil membuatku marah, aku akan membuat keluarga Xiao mati dengan sangat mengerikan, siapa yang tahu jika saatnya tiba. Haruskah mereka berterima kasih padamu karena telah berjuang demi mereka, atau membencimu karena membuat mereka bahkan tidak memiliki benang harapan sedikit pun? Tong Yongchang tertawa dingin dan berkata pada Ye Yuan. Bicara lagi soal menang. Apa gunanya bicara besar di sini? Ye Yuan tidak peduli sedikit pun. Tong Yongchang mendengus dingin, lalu memimpin Du Cheng dan anggota keluarga Tong ke gedung asosiasi. Ye Yuan tidak berbalik tetapi merasakan beberapa mata menatapnya lekat-lekat, berbalik untuk melihat-lihat, dia memang melihat Xiao Ruyan menatapnya dengan ekspresi tidak baik. Jadi gerakanmu sebenarnya sangat cepat. Apakah kamu sengaja memberi jalan padaku sehari sebelumnya?
kata Xiao Ruyan. Ye Yuan tertawa dan berkata, sudah kubilang aku hanya bercanda, kenapa menganggapnya serius? Kamu masih bisa tertawa, kamu baru saja membuat marah Tong Yongchang. Dia pasti akan mengerahkan semua usahanya kali ini. Kesempatan kita bahkan lebih sedikit sekarang, Xiao Ruyan menggerutu. Ruyan, saat ini, keluarga Xiao harus lebih bersatu sebagai satu. Bagaimana kamu bisa mempertanyakan saudara Ji? Saudara Ji memasuki keluarga Xiao pada saat krisis, itu cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Bahkan jika keluarga Xiao kalah hari ini, kita juga harus memperlakukan saudara Ji dengan baik dan murah hati. Xiao Rufeng buru-buru berhenti dan menatap tajam ke arah Xiao Ruyan. Ruyan tidak peka. Tolong jangan marah, kakak Ji, kata Xiao Ruyan, meminta maaf kepada Ye Yuan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, haha, kakak Xiao terlalu baik. Awalnya aku bergabung dengan keluarga Xiao hanya untuk mencari rumah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tapi karena aku sudah bergabung, tentu saja tidak ada alasan untuk menarik kembali kata-kataku. Meskipun dia curiga Xiao Rufeng hanya mengadakan pertunjukan, Ye Yuan tidak keberatan. Orang harus mengatakan bahwa kesedihan di hati Xiao Rufeng saat ini hanya bisa lebih kuat dibandingkan dengan Xiao Ruyan, tapi dia bisa mengambil kesempatan untuk mengikat Ye Yuan dengan sangat cerdik dan halus. Itu benar-benar sikap orang yang galak dan ambisius. Xiao Ruyan mengatupkan mulutnya tetapi tidak mengeluarkan suara. Setelah ini, kelompok keluarga Xiao juga memasuki gedung asosiasi. Markas besar asosiasi alkemis menempati wilayah yang sangat luas. Ketika sekelompok orang tiba di aula besar, tempat itu sudah dipenuhi oleh tamu-tamu terhormat. Ye Yuan mengambil tempat duduknya dan memperhatikan beberapa tatapan menatapnya dengan provokatif, dan dia tidak bisa menahan perasaan murung. Kalian jelas-jelas yang menimbulkan masalah. Mengapa Anda membuatnya tampak seperti saya berutang kepada kalian? Apa-apaan, tapi memikirkannya, beberapa orang itu seharusnya adalah generasi junior keluarga Tong. Dan dengan catatan itu, kekuatan generasi junior keluarga Tong memang jauh lebih kuat daripada keluarga Xiao. Ye Yuan sedikit melepaskan akal sehatnya dan menemukan cukup banyak Grandmaster Alkimia peringkat tinggi, jauh melampaui beberapa yang saat ini melangkah ke atas panggung. Sebaliknya, melihat sisi keluarga Xiao, selain Xiao Rufeng dan saudara perempuannya, hampir tidak ada Grandmaster Alkimia. Kalau dipikir-pikir, standar mereka seharusnya tidak banyak, jika tidak, mereka juga tidak perlu menemukan Ye Yuan sebagai pelayan tamu ini. Perhatian Ye Yuan masih tertuju pada Du Cheng. Dia melakukan perjalanan ribuan mil, jauh di belakang garis musuh, demi menyelamatkan sekelompok rekan murid ini. Sekarang dia akhirnya melihat salah satu dari mereka setelah mengalami hidup dan mati. Gelombang sedikit melonjak di dalam hati Ye Yuan. Tepat pada saat ini, seluruh aula besar tiba-tiba menjadi sunyi, terbukti, seorang tokoh penting telah tiba. Ye Yuan tidak mengenali satu orang pun di sini, dia hanya tahu satu, dan itu adalah Xiao Changfeng. Tapi Ye Yuan melihat bahwa dia sedang mengawal orang tua, tapi lelaki tua itu terlihat agak tidak sabar. Dia adalah pembangkit tenaga Raja Alkimia. Xiao Changfeng benar-benar memiliki semacam sikap merendahkan diri, membuat Ye Yuan menghela nafas tanpa henti. Ketika keluarga menurun, bahkan jika salah satunya adalah pembangkit tenaga Raja Alkimia, mereka juga tidak akan memiliki tulang punggung. Di dunia seniman bela diri, itu selalu menjadi permainan sumber kekuatan, tidak ada yang akan mengasihani yang lemah. Di sisi lain, seorang pria parubaya dengan usia yang mirip dengan Xiao Changfeng juga menemani seorang pria tua, tapi mereka berdua tertawa dan berbicara, jelas hubungan yang sederajat. Orang itu tentu saja adalah kepala keluarga Tong, Tong Fangshuo. Setelah mengobrol beberapa kalimat, Xiao Changfeng dan Tong Fangshuo kembali ke kursi keluarga mereka, sementara kedua lelaki tua itu duduk di kursi di tengah. Tapi kursi masih disediakan di tengah barisan di tengah, jelas, masih ada karakter lain yang lebih penting yang belum tiba. Xiao Changfeng duduk di antara Xiao Rufeng dan Ye Yuan, sementara para tetua keluarga lainnya duduk di belakang. Setelah duduk, Xiao Changfeng tiba-tiba berkata kepada Ye Yuan, "Adik Ji, dalam pertandingan ini, kamu akan menghadapi Tong Wenchang. Rufeng dan Ruyan masing-masing akan menghadapi Tong Wenshu dan Tong Wenhui. Menghadapi Tong Wenchang, kamu hanya perlu melakukan terbaik, kemenangan atau kekalahan tidak penting, oke?" Ye Yuan mengerti dalam hatinya bahwa ini jelas Xiao Changfeng tidak percaya pada kekuatannya, ingin menggunakan metode strategi pacuan kuda Tianji untuk memenangkan kompetisi ini. Terhadap pengaturan Xiao Changfeng, Ye Yuan tidak memiliki pemikiran yang bertentangan, lagi pula, dia tidak ingin terlalu mencolok. Dalam kompetisi besar persimpangan hidup dan mati seperti ini, berharap Xiao Changfeng untuk mempercayakan semua harapannya kepada orang luar seperti Ye Yuan jelas bukan sesuatu yang sangat realistis. Sebagai perbandingan, Xiao Rufeng dan Xiao Ruyan, pasangan kakak beradik adalah anak kandungnya, mereka secara alami lebih bisa diandalkan. Sebelumnya,
Keluarga Xiao menemukan pelayan tamu dengan tidak sabar karena Xiao Rufeng dikurung di tempat tidurnya. Keluarga Xiao hanya memiliki satu orang tersisa, Xiao Ruyan. Sekarang, karena Xiao Ruyan memurnikan pil stimulasi umbi besar, Xiao Changfeng secara alami lebih percaya pada putranya sendiri. Meskipun Xiao Rufeng tidak dalam kondisi optimalnya saat ini, keinginan untuk memenangkan Tong Wenshu bukanlah sesuatu yang sulit. Keluarga Tong mengirim 3 orang untuk berperang. Kekuatan Tong Wenhui adalah yang terlemah, meninggalkan Xiao Ruyan untuk menghadapinya. Kepastian itu tentu saja jauh lebih besar juga. Orang harus mengatakan bahwa di bawah situasi di mana kekuatan Tangguh Ye Yuan dikecualikan, pengaturan seperti itu adalah yang paling rasional. Ye Yuan tidak memiliki mentalitas di bawah dari Tong Wenchang. Dia adalah kaisar alkimia yang bereinkarnasi. Untuk apa dia serius melawan raja kuasa alchemi kecil yang lemah? Sebelumnya dengan Tong Wenchang, paling banyak dianggap bertengkar dengan kata-kata, Ye Yuan tidak sekecil itu. Bagaimanapun, Xiao Changfeng juga tidak menaruh harapan padanya, dia hanya perlu menipunya sedikit, dan itu sudah cukup. Memikirkan hal ini, Ye Yuan bahkan kurang serius tentang majelis pil besar ini, dia merencanakan dalam pikirannya tentang bagaimana mendekati Du Cheng. Ye Yuan hanya menganggukkan kepalanya sedikit pada Xiao Changfeng untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Bab 376. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari belakang dan duduk di kursi paling tengah. Semua orang berdiri saat ini dan membungkuk. Mereka berkata, kami menghormati penguasa Star Abyss. Orang tua itu sedikit mengangguk dan berkata, semuanya, duduklah. Orang tua ini, hanya ingin datang dan melihat keturunan jenius apa yang telah muncul di ibu kota kita beberapa tahun ini. Masalah tentang menilai, saya yang tua tidak akan ikut serta, kalian semua putuskan saja sendiri. Aku akan menonton penampilan semua orang di pertandingan hari ini dan mengambil satu orang sebagai muridku. Ketika kata-kata Sovereign Star Abyss diucapkan, semua orang mengungkapkan ekspresi gembira. Apa yang aku dengar? Sovereign Star Abyss akan menerima murid, aku tidak salah dengarkan. Sudah puluhan tahun sejak Sovereign Star Abyss menerima murid terakhir, hari ini, dia benar-benar ingin menerima murid tiba-tiba, apa yang sebenarnya terjadi? Murid Sovereign, selama seseorang bisa melangkah ke jalur ini, mereka akan meroket. Ketika Ye Yuan melihat Sovereign Star Abyss ini, matanya juga sedikit menyusut. Ini adalah sumber kekuatan tingkat berdaulat pertama yang dia temui. Ketika seniman bela diri mencapai ilahi traversing realm, mereka bisa disebut sebagai penguasa, itu juga sumber kekuatan tingkat berdaulat. Arti dari sumber kekuatan tingkat berdaulat sangat luar biasa. Sehubungan dengan alam bawah, mereka praktis adalah eksistensi puncak. Orang tua ini rupanya adalah pembangkit tenaga ilahi traversing realm. Lebih penting lagi, dia bahkan seorang dengan tingkatan penguasa alkimia. Penguasa alkimia di Dao Alkimia juga dianggap mencapai tingkat kemahiran yang tinggi. Hanya sumber kekuatan berdaulat alkimia yang memiliki kualifikasi minimum untuk memasuki mata misterius Ye Yuan. Karena perbedaan kekuatan antara Ye Yuan dan Sovereign Star Abyss terlalu besar, dia sama sekali tidak bisa melihat kedalaman pihak lain. Tapi Ye Yuan memiliki perasaan bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Tampaknya mendeteksi tatapan Ye Yuan. Tatapan Sovereign Star Abyss juga melihat ke arah Ye Yuan. Tatapan yang sangat dalam itu sebenarnya hampir membuat Ye Yuan pingsan tak terkendali. Ye Yuan buru-buru mengalihkan pandangannya, diam-diam mendesah dengan perubahan emosi. Saat ini, kekuatan jiwanya masih terlalu lemah. Pihak lain hanya melirik sekilas seperti itu, dan itu praktis membuatnya kehilangan akal. Rufeng, Ruyan, kalian berdua harus tampil baik kali ini. Bahkan jika kamu dikalahkan, kamu juga harus mendapatkan bantuan Sovereign Star Abyss. Selama kamu menjadi muridnya, keluarga Xiao kita juga dapat melindungi bisnis keluarga kita. Xiao Changfeng berkata dengan lembut dengan kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Pasangan itu mengangguk sedikit, tapi Ye Yuan menghela nafas ringan di dalam hatinya. Xiao Changfeng ini ternyata adalah orang yang berpengalaman dan licik, tapi dia terlalu konservatif dengan masalah besar semacam ini. Itu mungkin tidak memiliki hasil yang baik. Pertama, metode strategi kuda balap Tianjian ini sebenarnya adalah cara yang sangat negatif dalam menangani berbagai hal. Itu setara dengan mengakui bahwa keluarga mereka sendiri tidak sekuat pihak lain. Menyerah bertarung dengan orang terkuat pihak lain dan membiarkan orang terkuat di pihak mereka berurusan dengan sosok nomor 2 keluarga Tong. Bahkan jika mereka menang pada akhirnya, tidak akan ada orang yang bersorak untuk keluarga Xiao juga. Keluarga Xiao akan memperoleh kemenangan, tetapi kehilangan rasa hormat dari orang lain. Dan Xiao Changfeng membuat putra dan putrinya sendiri tampil baik untuk menarik perhatian Sovereign Star Abyss juga merupakan metode yang membuat seseorang kehilangan kendali. Sejak awal, keluarga Xiao berada dalam posisi yang lebih rendah. Keluarga tidak tahu bagaimana mempertaruhkan semuanya untuk bertarung, tetapi mempercayakan harapan mereka kepada orang lain.
Ye Yuan tidak setuju dengan cara melakukan sesuatu ini. Selain itu, Ye Yuan merasa bahwa Tong Wenhui dan Tong Wenshu mungkin tidak mudah untuk dihadapi. Sungguh, semakin tua seseorang, semakin kecil nyalinya. Baiklah, majelis pil besar sekali dalam 1 dekade akan segera dimulai. Sebagian besar orang yang hadir di sini mengenal lelaki tua ini. Tetapi lelaki tua ini lebih baik tetap memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Aku tetua pertama Asosiasi Alkemis, Yang Xiu. Grand Pil majelis kali ini akan diselenggarakan oleh saya. Berbicara sampai di sini, Yang Xiu berdeham. Xiao Changfeng dan Tong Fangshuo bangun pada saat yang sama dan berkata, aku harus menyusahkan Sovereign Star Abyss dan tetua Yang Xiu sedikit mengangguk dan melanjutkan, Sovereign Star Abyss telah berbicara, junior dari keluarga Xiao dan Tong memiliki keberuntungan, penguasa belum menerima murid manapun selama hampir 50 tahun, kali ini dapat dianggap sebagai perubahan zaman, baiklah, kata-kata yang berlebihan. Kedua keluarga Xiao dan Tong telah mengirimkan daftar nama pertempuran ke tanganku. Sekarang aku akan mengumumkan urutan pertempurannya. Berbicara sampai di sini, Yang Xiu melihat daftar nama pertempuran di tangannya, matanya tanpa sadar menyapu Xiao Changfeng. Jantung Xiao Changfeng berdebar tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa melakukannya dengan cara ini tidak pantas, tapi ini juga solusi yang tidak bisa dihindari. Yang Xiu terdiam sesaat, dan melanjutkan, pertempuran pertama, Xiao Ruyan dari keluarga Xiao melawan Tong Wenhui dari keluarga Tong. Ketika kata-kata ini diucapkan, kerumunan menjadi gempar. Apa, Xiao Ruyan sebenarnya menghadapi Tong Wenhui yang paling lemah di keluarga Tong? Situasi macam apa ini? Hehe, untuk berpikir bahwa Xiao Changfeng benar-benar melakukan trik licik semacam ini, sepertinya kekayaan keluarga Xiao sudah berakhir. Ya, melihat ini, keluarga Xiao sudah menyerah pada pertempuran dengan Tong Wenchang, meninggalkan Xiao Rufeng dan saudarinya untuk berurusan dengan Tong Wenshu dan Tong Wenhui yang lebih lemah. Tong Fangshuo juga sedikit terkejut. Tapi dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Xiao Changfeng, kamu benar-benar memburuk semakin tua usiamu. Keluarga Xiao yang menurun di tanganmu juga sesuatu yang masuk akal. Tetapi jika kamu berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamanmu seperti ini, maka kamu terlalu naif. Xiao Changfeng menyadari bahwa alasannya tidak ada di pihaknya dan tidak menanggapi Tong Fangshuo. Dia melihat lurus ke depan, tidak tahu kemana dia melihat. Yang Xiu terbatuk ringan dan melanjutkan, diam. Diam semua. Pertandingan kedua, Xiao Rufeng melawan Tong Wenshu. Pertandingan ketiga, Ji Qing melawan Tong Wenchang. Bocah itu benar-benar menyedihkan, untuk benar-benar harus menghadapi Tong Wenchang, kurasa dia akan dikalahkan secara mengerikan. Hehe, apa yang menyedihkan tentang dia bukan ini, aku mendengar bahwa kekuatannya tidak buruk, Grandmaster Alchemy tingkat menengah yang benar-benar dapat memperbaiki pil obat tingkat tinggi tier 3. Dia bergabung dengan keluarga Xiao di saat krisis mereka tapi langsung ditinggalkan oleh Xiao Changfeng, itu bagian yang menyedihkan. Menggunakan metode seperti itu, bahkan jika mereka menang, itu juga akan menang melalui cara yang tidak ortodoks. Sungguh menyedihkan bagi pemuda ini. Banyak orang merasa kasihan pada Ye Yuan, Grandmaster Alkimia peringkat menengah melawan Raja Kuasi Alkimia, peluang kemenangan apa yang ada di sana? Banyak juga yang merasa kecewa, mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa melihat pertempuran puncak Xiao Rufeng dan Tong Wenchang. Siapa yang tahu bahwa tidak ada kesempatan? Meskipun Tong Wenchang adalah Raja Kuasi Alkimia, dia baru saja naik ke ranah Raja Kuasi Alkimia belum lama ini. Sebenarnya, masih ada peluang untuk menang, meski peluang ini sangat kecil. Xiao Rufeng telah menikmati sumber daya tak terbatas keluarga Xiao. Menambah bakatnya, dia selalu mengimbangi Tong Wenchang beberapa tahun ini. Hanya saja Tong Wenchang melangkah ke kuasa Raja Alkimia Realem selangkah sebelum Xiao Rufeng, itulah mengapa Xiao Rufeng tampil lebih lemah. Namun kini, keluarga Xiao yang mundur tanpa perlawanan membuat banyak orang yang hadir merasa kecewa. Yang Xiu melanjutkan dan berkata, aturan majelis pil besar akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, saya tidak akan mengulanginya. Sekarang, mulai pertandingan pertama, Xiao Ruyan versus Tong Wenhui. Di atas panggung, kedua keluarga Xiao dan Tong saling berhadapan dalam jarak yang sangat jauh. Segala macam ramuan obat alkimia, barang dagangan, dan kuali obat juga ditempatkan di antara mereka. Xiao Ruyan menarik napas dalam-dalam dan melangkah. Tidak tahu mengapa, sebelum Xiao Ruyan melangkah ke atas panggung, tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan, dan Ye Yuan juga sedang menatapnya dan memberinya isyarat tangan. Nona Ruyan, semoga berhasil. Bab 377. Meskipun kata-kata Ye Yuan ceria, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu agak kurang tulus. Tapi tidak tahu mengapa, perasaan Xiao Ruyan yang awalnya agak gugup sebenarnya menjadi tenang di bawah dorongan Ye Yuan.
Dia menembak tajam ke arah Ye Yuan dan datang ke area pertempuran. Cih, niat baik diterima cuek begitu saja, Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan kesal. Pada saat ini, seorang raja kuasi alkimia datang ke arena. Jelas, dia adalah orang yang menjaga ketertiban di tempat, sementara keputusan terakhir masih dipegang oleh Yang Xiu dan 6 raja alkimia lainnya. Adapun Sovereign Star Abyss, dia menutup matanya dari awal sekarang, tampak seolah-olah dia tertidur, seolah-olah semua yang ada di sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Pertandingan pertama, merupakan pil obat. Akan ada orang yang mengirimkan 100 jenis obat roh segera. Kalian berdua harus membedakan 100 jenis obat roh ini dan dengan bebas mencocokkan 100 jenis obat roh ini bersama-sama, membentuk formula pil. Akhirnya, orang yang menyusun formula pil paling banyak menang, Raja Kuasi Alkimia itu menjelaskan. Ada meja panjang di tengahnya. Ketika Raja Kuaso Alchemy selesai berbicara, beberapa orang yang tampak seperti murid membawakan tangkai demi tangkai obat roh. Ada tier 2, tier 3, seterusnya dan seterusnya. Xiao Ruyan dan Tong Wenhui masing-masing pergi ke satu sisi arena dan mulai membedakan obat roh. Ini sebenarnya menguji keterampilan dasar sang alkemis. Mengidentifikasi obat roh dengan cepat dan akurat adalah keterampilan penting bagi para alkemis. Tapi dalam majelis pil besar semacam ini yang menentukan nasib dua keluarga, mengidentifikasi obat-obatan roh jelas bukan hal yang mudah. Memang benar kedua orang itu bisa membedakan sebagian besar obat roh, tapi pasti ada beberapa obat roh yang jarang terlihat yang bahkan belum pernah dilihat pasangan itu sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, seseorang harus melihat apakah fondasi sang alkemis kokoh atau tidak, dan apakah mereka dapat mengidentifikasinya melalui catatan di buku. Liu Tua, menurutmu, siapa di antara mereka berdua yang akan menang? Yang Xiu bertanya pada seorang lelaki tua di sampingnya. Orang tua ini juga merupakan pembangkit tenaga Raja Alkimia, tetua Asosiasi Alkemis Liu Han. Liu Han berkata, Ruyan, gadis ini, bakatnya sangat tinggi. Prestasi masa depannya tidak terbatas, sayang sekali dia diseret oleh keluarga Xiao. Tong Wenhui berusia 7-8 tahun lebih tua dari gadis itu, tapi dia pondasinya lebih kokoh dari miliknya. Menurut pendapatku, hasilnya seharusnya sekitar 50/50. Yang Xiu mengangguk dan berkata, sebenarnya, aku merasa bahwa keluarga Xiao hanya memiliki Ruyan, gadis ini, yang dapat membuat Tong Wenchang kabur demi uangnya. Rufeng anak laki-laki itu sudah dipukuli oleh Wenchang. Jika Ruyan gadis ini bekerja dengan baik, mungkin dia bisa membiarkan Lord Star Abyss menerimanya sebagai muridnya. Liu Han setuju dan berkata, kedua anak nakal ini telah berselisih selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka akhirnya akan menentukan pemenangnya. Tetapi saya mendengar bahwa Rufeng anak laki-laki ini dapat mengambil bagian dalam Grand Pil Assembly hari ini karena Ruyan itu gadis menyempurnakan pil stimulasi esensi umbi besar. Sepertinya bakat gadis ini bahkan di atas kakaknya. Yang Xiu berseru dengan heran, sebenarnya ada hal seperti itu. Tidak heran, menyerang alam kultivasi dan gagal adalah yang paling merepotkan. Meskipun keluarga Xiao memiliki formula pil lengkap pil stimulasi esensi umbi besar, mereka kehilangan metode penyempurnaan. Untuk berpikir Ruyan gadis itu benar-benar berhasil menyempurnakannya. Ketika Xiao Ruyan dan Tong Wenhui mulai, yang lainnya berdiskusi dengan sungguh-sungguh, ada formasi isolasi suara di sekitar arena, keduanya tidak bisa mendengarnya. Tetapi beberapa orang sangat memikirkan potensi Xiao Ruyan, meski dari segi kekuatan, Xiao Ruyan mungkin tidak bisa mengalahkan Tong Wenhui. Namun, keluarga Xiao tidak boleh kalah, mereka harus memenangkan dua pertandingan pertama sepenuhnya. Kalau tidak, hanya ada hasil dihilangkan. Kecepatan identifikasi kedua orang itu sangat cepat pada awalnya, tapi di belakang, kecepatan kedua orang itu tampak melambat, terutama kecepatan Xiao Ruyan. Kecepatannya terasa lebih lambat dari Tong Wenhui. Tentunya yang terpenting tetap komposisi pil obat. Selama pil obat yang tersusun di satu sisi lebih banyak dari yang lain, bahkan jika obat roh tidak teridentifikasi sepenuhnya, mereka tetap akan menang. Xiao Ruyan menyimpulkan berulang kali mengevaluasi berkali-kali, sebelum menuliskan jawabannya di saat-saat terakhir. Tong Wenhui tidak lebih baik, kedua orang itu menyerahkan jawaban mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Jawabannya disegel di dalam slip giok, kedua belah pihak tidak tahu berapa banyak jawaban yang ditulis orang lain. Raja Kuasi Alkimia yang menjadi tuan rumah memberikan jawaban tersegel kepada Yang Xiu. Ketujuh juri mulai memeriksa dan memverifikasi jawaban. Yang Xiu menempatkan batu giok kedua orang itu ke dalam artefak roh. Dengan sangat cepat, isi di dalam slip giok diproyeksikan ke dinding. Xiao Ruyan menulis 93 jenis nama obat roh. Tong Wenhui menulis 95 jenis nama obat roh. Dalam pertandingan mengenai nama obat roh,
Tong Wenhui menang dengan selisih kecil. Sekarang, kita akan melihat pilnya formula yang telah mereka berdua tulis. Suara Yang Xiu terdengar lamban. Semua orang menahan napas. Sambil berbicara, Yang Xiu memasukkan slip batu giok lagi ke dalam artefak roh lagi. Isi slip giok juga muncul di dinding. Yang Xiu menunjuk ke konten yang baru diproyeksikan dan berkata, konten yang baru diproyeksikan adalah jawaban model yang diberikan oleh 6 tetua dan saya menghabiskan 2 malam untuk membuat, semua kemungkinan kombinasi dari 100 jenis obat roh ini semuanya ada di sini. Berikutnya, mari kita rujuk silang satu persatu. Menyimpulkan formula pil menurut 100 jenis obat roh ini, formula pil yang dituliskan mungkin tidak semuanya dapat disempurnakan, itu hanya jawaban teoretis. Pembuatan sejenis formula pil diperlukan untuk mengalami eksperimen yang sangat kompleks. Itu mungkin hanya berhasil melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mungkin ada kemungkinan bahwa itu tidak akan berhasil sama sekali. 100 jenis obat roh ini, dengan kombinasi pasangan dan trio, secara teoritis dapat menyimpulkan ribuan jawaban. Tetapi karena berbagai atribut obat roh dan perbedaan khasiat obat, hanya ada beberapa lusin jenis yang benar-benar memiliki kemungkinan untuk membentuk formula pil. Dan di antara beberapa lusin jenis yang sedikit ini, satu jenis sudah cukup bagus untuk dapat membentuk formula pil pada akhirnya setelah melalui berbagai tes. Tetapi bahkan formula pil yang pada akhirnya dapat dibentuk mungkin bukan formula pil yang berguna. Beberapa formula pil mungkin sangat menentang surga, tetapi ada formula pil yang memiliki efek yang sangat tidak signifikan pada seniman bela diri, sama sekali tanpa nilai. Oleh karena itu, setiap jenis formula pil siap pakai sangat berharga. Selain pil biasa itu, selama itu adalah formula pil yang memiliki sedikit nilai, setiap faksi utama akan sangat menghargainya. Dan setiap pengembangan formula pil jenis baru juga penuh dengan kesulitan. Terutama semakin tinggi peringkat pil obat, semakin berharga ramuan obat yang dihabiskan secara alami. Bagaimana rata-rata alkemis memiliki tingkat sumber daya keuangan untuk mengembangkan formula pil baru? Hanya faksi raksasa itu yang memiliki kemungkinan untuk mengembangkan formula pil baru. Sama seperti Sekte Awan Tenang, sekelompok besar kuasa Raja Alkimia terlibat di dalamnya untuk waktu yang lama, dan baru saja mengembangkan beberapa pil obat tier 1. Pil obat yang dikeluarkan Ye Yuan kira-kira sama dengan yang mereka kembangkan. Saat itu, rasanya seperti menginjak ekor mereka. Ada total 63 jenis pil dalam daftar jawaban kami. Xiao Ruyan menuliskan 38 jenis pil, dan Tong Wenhui menulis 40 jenis. Sekarang kami akan membandingkan jawaban yang benar sekarang. Yang Xiu mulai mencocokkan jawaban Xiao Ruyan dan Tong Wenhui dengan jawaban yang benar satu persatu. Hasilnya adalah Xiao Ruyan hanya salah satu formula pil, sedangkan Tong Wenhui salah 3. Itu sebenarnya seri pada akhirnya, dan di bawah situasi di mana itu seri, mereka akan melihat siapa yang menulis obat roh paling banyak. Karena mereka berdua menuliskan jumlah formula pil yang sama, maka yang menang pada akhirnya adalah Yang Xiu hendak mengumumkan hasilnya. Tunggu sebentar, Ye Yuan tiba-tiba bangkit dan menyela kata-kata Yang Xiu. Bab 378. Mendengar Yang Xiu mengumumkan hasilnya, ekspresi Xiao Changfeng dan putranya sangat jelek. Salah jalan, pertandingan pertama sudah kalah, jelas, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Xiao. Selanjutnya, Xiao Ruyan hanya kalah dalam pertandingan karena selisih sedikit, akan sulit untuk menghindari mempengaruhi pesaingnya nanti di belakang. Tapi saat itu, Ye Yuan tiba-tiba berdiri, tunggu sebentar. Yang Xiu mengerutkan alisnya dan berkata dengan sedih, apapun itu, tunggu sampai saya mengumumkan hasilnya, lalu bicara, duduklah untuk saya. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Tuanku, pemenang pertandingan ini seharusnya adalah keluarga Xiao. Ekspresi Yang Xiu berubah cemberut, nada suaranya menjadi dingin saat dia berkata, apakah kamu mempertanyakan apakah kita bertujuh adalah bagian dari keluarga Tong? Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku hanya menginterupsi masalah ini berdasarkan kemampuannya. Tong Wenhui menjawab 4 jawaban yang salah, oleh karena itu, putaran ini harus menjadi kekalahannya. Omong kosong, baru saja. Aku mencocokkannya dengan jawaban model. Bagaimana bisa salah? Kepala keluarga Xiao bahkan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana bisa seorang junior sepertimu diizinkan berbicara omong kosong di sini? Kata Yang Xiu dengan mendengus dingin. Alis Xiao Changfeng juga sedikit berkerut. Dia tidak mengerti mengapa Ye Yuan begitu ekstrim dan tidak bisa menahan desakan. Adik Ji, aku tahu kamu berharap keluarga Xiao menang, tapi lebih baik tidak mengatakan kata-kata seperti ini. Dia secara alami ingin melihat keluarga Xiao menang. Tapi di depan begitu banyak orang, Asosiasi Alkemis tidak mungkin bermain pilih kasih dan melakukan penyimpangan. Ye Yuan melakukan ini benar-benar sedikit tidak masuk akal. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata dengan dingin, jalur alkimia selalu berubah. Bahkan jika beberapa dari Anda adalah pembangkit tenaga Raja Alkimia,
bagaimana Anda berani mengatakan bahwa jawaban yang Anda dapatkan adalah jawaban model? Saya bahkan tidak punya hak untuk memberikan pendapat saya. Ketika kata-kata Ye Yuan keluar, ekspresi beberapa raja alkimia dari asosiasi alkemis berubah, wajah mereka menunjukkan ketidakbahagiaan. Dan kelopak mata Sovereign Star Abyss itu bergetar, lalu langsung kembali normal. Xiao Changfeng, apakah orang ini yang kamu temukan sengaja di sini untuk menimbulkan masalah? Mungkinkah 7 dari kita Raja Alkimia ditambahkan bersama-sama bahkan tidak bisa menandingi bocah Grandmaster Alchemy ini? Lalu apa yang masih ada untuk bersaing di Grand Pil majelis ini? Untuk keluarga Xiao Anda bisa langsung menang, tapi Yang Xiu mengabaikan Ye Yuan dan langsung menanyai Xiao Changfeng. Ekspresi Xiao Changfeng berubah, kata-kata dari Ye Yuan ini menyinggung semua hakim. Apa yang ada untuk bersaing nanti di belakang? Jiking, berhenti mengoceh, duduklah untukku, kata Xiao Changfeng dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencurigai motif Ye Yuan. Melompat keluar untuk menantang para juri saat ini, bukankah ini sengaja menghancurkan keluarga Xiao? Alis Ye Yuan berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Changfeng, matanya menjadi dingin. Tidak tahu mengapa, ketika Xiao Changfeng melihat mata Ye Yuan, dia tanpa sadar merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya dan sebenarnya tidak berani menatap matanya. Anak ini, Xiao Changfeng diam-diam berkeringat ketakutan. Jika kamu menggunakan seorang laki-laki, jangan curigai dia. Jika kamu mencurigainya, jangan gunakan dia. Jika kepala keluarga merasa aku main-main, aku bisa langsung mundur. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tapi nadanya menjadi sedingin es. Dia membantu keluarga Xiao memperjuangkan keuntungan, tetapi Xiao Changfeng sebenarnya membantu orang luar untuk mencela dia. Bahkan jika dia tahu kekhawatiran Xiao Changfeng, Ye Yuan juga tanpa sadar merasa sangat kecewa. Xiao Changfeng, Raja Alkimia yang besar, sebenarnya ditekan oleh aura Ye Yuan untuk sementara waktu. Haha, Xiao Changfeng, kamu benar-benar memburuk semakin lama kamu hidup. Apakah kamu menemukan bajingan seperti itu untuk menghibur semua orang? Jawaban yang diperoleh dari 7 tetua Raja Alkimia terkuat di asosiasi semuanya bukan jawaban yang benar. Apakah ada yang lebih lucu daripada ini? Tong Fanshuo juga mengipasi api di sampingnya. Sama seperti situasinya cukup buntu, suara yang agak lemah terdengar. Ayah, saya percaya bahwa Jiking dia tidak akan berbicara omong kosong. Saya ingin mendapat jawaban. Tepatnya Xiao Ruyan. Ye Yuan memandang Xiao Ruyan dengan agak terkejut. Dia tidak menyangka gadis ini akan benar-benar maju untuk membelanya saat ini. Bahkan jika Xiao Ruyan adalah seorang jenius yang jarang terlihat, dikelilingi oleh sekelompok Raja Alkimia, hatinya masih agak gugup. Tapi setelah mengalami masalah beberapa hari ini, terutama kinerja Ye Yuan saat memurnikan pil stimulasi esensi umbi besar, Xiao Ruyan merasa bahwa mungkin apa yang dikatakan Ye Yuan benar-benar tidak salah. Awalnya, Ye Yuan sudah berencana menjentikkan lengan bajunya dan pergi, tapi dia menepis pemikiran semacam itu saat ini. Kata-kata Xiao Ruyan sekali lagi menimbulkan keributan besar. 2 Grandmaster Alchemy sedang menanyai 7 tetua Raja Alchemy dari Asosiasi Alchemy. Ini terlalu mencengangkan. Banyak orang memandang ke arah Xiao Ruyan dengan mata aneh. Mungkinkah gadis ini sudah ditundukkan oleh bocah bernama Jiking? Hehe, Grand Pil majelis ini telah dilakukan berkali-kali. Sesuai Yang Mulia, instruksi Kaisar Angin, selalu asosiasi alkemis kami yang menjadi tuan rumah. Tidak ada masalah yang pernah muncul sebelumnya. Untuk berpikir bahwa kali ini, aku benar-benar bertemu dengan 2 junior yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Pertandingan ini dimenangkan oleh Tong Wenhui. Jika kamu tidak mau menyerah, kamu bisa pergi dan mengajukan keluhan kepada Yang Mulia, Kaisar Angin. Sekarang, lanjutkan dengan pertandingan berikutnya. Yang Xiu mengumumkan hasilnya dengan sangat dominan. Asosiasi alkemis yang menjadi tuan rumah majelis pil besar adalah instruksi dari Kaisar Angin. Yang Xiu memiliki wewenang untuk menentukan pemenang dan pecundang. Terlebih lagi, dia menyentuh hatinya dan merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia tidak takut keluarga Xiao pergi ke Kaisar Angin untuk mengajukan keluhan. Selanjutnya, setelah hari ini, apakah keluarga Xiao bisa bertahan di ibu kota masih belum diketahui. Ye Yuan hanya mencibir tanpa henti. Sekelompok orang yang sombong dan terlalu kuat ini benar-benar tidak ada harapan. Tapi yang tidak dia duga adalah saat ini, Sovereign Star Abyss yang tadi tertidur berbicara dengan santai. Yang Xiu, dengarkan apa yang dikatakan junior ini. Ekspresi Yang Xiu berubah, tetapi dia tidak berani menentang, menjawab dengan hormat, ya. Setelah itu, dia menoleh ke Ye Yuan dan berkata, karena Lord Star Abyss ingin kamu berbicara, maka kamu beritahu kami. Jika kamu tidak bisa mengatakan alasannya, itu tidak akan sesederhana menghukum kehilangan keluarga Xiao. Kamu juga akan diusir dari Grand Pil majelis. Ye Yuan merasa agak terkejut tetapi segan untuk mengganggu Yang Xiu. Dia berkata dengan dingin,
rumput Washstar dan buah Raw Vermilion sebagai bahan utama, Sky Salt Star, pasir api kekerasan, dan kacang pinus musim gugur sebagai bahan pelengkap. Kombinasi ini tidak dapat menyempurnakan pil obat, oleh karena itu, tidak dapat dianggap sebagai jawaban yang benar. Mendengar kata-kata Ye Yuan, tatapan semua orang tanpa sadar melihat ke arah tirai tipis dan menemukan jawaban Tong Wenhui dan para tetua dengan sangat cepat. Memang, mereka sama persis. Anak bodoh, logika alkimia dari 5 jenis tanaman obat ini telah dianalisis oleh kami. Jika eksperimen ekstensif dilakukan, itu benar-benar dapat membentuk formula pil. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa itu tidak bisa? Kata Yang Xiu dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak menghiraukan pertanyaannya dan melanjutkan, dari permukaan, logika alkimia dari beberapa jenis herbal ini tidak memiliki aspek yang bertentangan, jadi seharusnya bisa membentuk formula pil. Tapi selama pil obat proses pemurnian, ketiga jenis bahan pelengkap ini bersama-sama akan menyebabkan serangkaian perubahan, menghancurkan khasiat obat dari rumput Washstar dan buah Raw Vermilion, sama sekali tidak bisa membentuk pil. Ketika Ye Yuan melihat Yang Xiu ingin membantah, dia berbicara lagi, jangan terburu-buru untuk menyangkal saya, jika Anda tidak percaya, kita dapat memverifikasinya sekarang. Yang Xiu baru saja akan berbicara ketika Sovereign Star Abyss tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, tidak perlu memverifikasi, apa yang dia katakan itu benar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a